semuanya, selamat datang di podcast Bicara Kebijakan Pendidikan. Hari ini kita nggak bakal bahas teori yang bikin ngantuk nih, tapi kita bakal bedah habis gimana sih dapur kebijakan pendidikan kita. Sudah ada di samping saya narasumber kita, Yoma Indriani. Halo, apa kabar? Halo, kabar baik. Senang banget bisa ngobrol di sini. Kebijakan pendidikan sering dianggap tabu ya, padahal ini soal nasib anak bangsa. Nah, itu dia. Kita sering dengar nih soal sekolah gratis, kurikulum gonta-ganti, sampai urusan guru yang gak habis-habis. Hari ini kita bakal kupas 7 isu krusial dari kacamata pendidikan. Mulai dari urusan demokrasi di sekolah, sampai kenapa sih SMA sekarang diurus oleh provinsi? Oke, langsung saja kita masuk pada poin pertama. Nah, banyak nih orang bilang pendidikan kita semakin demokratis. Tapi jujur, ini cuma istilah keren atau rakyat beneran punya suara sih? Nah, ini poin pentingnya. Demokratisasi itu bukan cuma sekolah, bukan cuma bola sekolah, tapi suara dan siswa itu dimana itu didengar gitu loh. Dulu itu sekolah kan top down, apa kata pusat ya kita terima. Sekarang ada yang namanya komisi sekolah. Ibarat kata nih, kita makan di restoran, kita bukan cuma dikasih menu yang udah ada, tapi kita boleh kasih masukan bumbunya kurang apa pelatihannya, dan gimana hak partisipasi kita. Jadi itu ya, kalau kita membahas tentang desentralisasi, tapi sejak urusan pendidikan dikasih ke daerah, bukannya malah jadi beda-beda ya kualitasnya. Kalau menurut kamu gimana sih pendapatnya? Betul, nanti itu akan ada yang namanya kesenjangan, tapi positifnya itu daerah jadi punya nyawanya sendiri. Ibarat katanya itu pusat yang kasih kerangkanya, tapi daerah yang kasih warna. Masalahnya itu ada di kapasitas anggaran. Kita bayangkan aja nih ya, kalau di Papua disuruh pakai gaya Jakarta yang modern gitu, nggak nyambung kan. Makanya daerah harus mengelola potensinya. Jadi kalau kita lihat dari setiap daerah itu pasti memiliki karakteristik yang berbeda-beda pula ya tentunya dalam kebijakan pendidikannya tersebut. Nah, bincang-bincang tentang di daerah nih, ada kan model dari Kutai Kartanegara dan Bengkalis. Ngomongin daerah, Kutai Kartanegara sama Bengkalis itu strategi matching. Apa sih rahasia dapur mereka? Kuncinya itu ada di politikal. Mereka berani buka ruang buat SDM di sana. Di sana beasiswa itu bukan cuma buat yang pintar-pintar aja gitu, tapi yang kurang mampu itu dikawal sampai ke sarjana. Contohnya itu mereka sadar hasil investasi pendidikan itu nggak instan, yang mana hari ini bikin besok paginya jadi, tapi adanya waktu gitu kan, sekitar 10 sampai 20 tahun lagi saat anak-anak daerah itu balik jadi pemimpinnya. Oh, berarti daerah Kutai Kartanegara dan Bengkalis ini berpatok pada politik ya. Jadi kalau misalnya politiknya bagus dan lancar, mungkin pendidikan di sana juga bakal lebih baik kali ya.
ya banyak sekali. Nah, kalau kita bicara tentang daerah Aceh dan Padang, gimana? Mereka kan kental banget nih sama adat dan agama. Gak nabrak tuh sama agama nasional. Justru itu indahnya Indonesia yang beragam ini. Mereka itu melakukan integrasi. Kebijakan mereka itu membuktikan kalau pendidikan karakter paling efektif itu lewat kearifan lokal. Contohnya itu di Padang ada filosofi alam terkambang jadi guru. Mereka nggak cuma belajar di buku, tapi nilai-nilai adat masuk ke kelas itu. Nah, itulah yang bikin siswa punya identitas yang kuat. Oh, jadi gitu ya. Berarti mereka mempunyai budaya dan tradisi yang sangat kental ya, yang perlu dilestarikan. Nah, kalau kita bahas pindah topik nih mengenai isu standar nasional pendidikan. Sekarang isu kritis standar nasional pendidikan itu ketinggian nggak sih buat sekolah di pelosok-pelosok? Jujur kalau standarnya disamaratakan tanpa bantuan fasilitas itu namanya kejam secara administratif sih. Kita nggak bisa nyuruh lari 100 meter kalau sepatu mereka aja nggak ada gitu. Standar itu harus jadi motivasi, bukan yang malang kayak memaksa gitu. Tapi pemerintah pusat juga wajib kasih tangga atau berupa dana afirmasi buat yang di bawah supaya bisa naik lebih tinggi. Oh, jadi itu ya, berarti membutuhkan dukungan baik dari finansial maupun secara material ya. Kalau kita lihat dari profesionalisme guru, kenapa ya isu guru nggak beres-beres? Antara kualitas sama kesejahteraan kayak nggak pernah ketemu nih di tengahnya. Mereka mau apa sih solusi yang tepat dalam menyelesaikan hal ini? Menurut aku ini ya, karena kita itu sering menuntut guru jadi Superman tapi dikasih gaji sedikit. Guru itu manusia yang butuh ruang kreatif, bukan cuma dicek-cekin laporan administratif yang membingungkan. Contoh nih, kalau guru pusing mikirin cicilan atau laporan kertas, gimana mau mikirin inovasi belajar di kelas? Kita butuh kebijakan yang memanusiakan guru. Oh, jadi kita harus berikan kebebasan kepada guru ya, agar mereka bukan hanya terpatok pada dunia mengajar saja. Berarti kita harus memberikan kebebasan juga agar guru menjadi lebih rileks dalam mengerjakan pendidikannya ya. Kalau kita pindah ke isu selanjutnya mengenai alih kewenangan SMA ke provinsi. Terakhir nih, SMA atau SMK diurus oleh provinsi. Ini beneran mempermudah atau malah birokrasinya makin jauh sih? Kalau menurut opini kamu gimana? Menurut aku pribadi nih, tentu ada plus dan minusnya. Plusnya itu kesenjangan gaji guru seprovinsi itu jadi lebih rata. Minusnya itu jarak. Bayangkan nih, sekolah di pelosok kabupaten kalau mau konsultasi terus ke ibu kota provinsi dulu. Intinya sih siapa yang urus, kuncinya ada di digitalisasi birokrasi. Jangan sampai perpindahan kewenangan malah menghambat pelayanan siswa. Oh, begitu. Jadi kalau kita dengan kita bisa mengatasi kesenjangan antara guru yang mengajar di pelosok dan daerah dengan memberikan finansial yang baik ya, supaya mereka tidak terlalu terpaku ya. Wah, nggak terasa nih, sudah 15 menit kita ngobrol. Ternyata kebijakan pendidikan itu kompleks ya, tapi
Kalau kita paham alurnya, kita jadi tahu apa yang harus diperjuangkan. Betul banget nih, pesan saya itu cuma satu, kebijakan yang bagus itu bukan hanya yang tertulis rapi di kertas, tapi yang dampaknya terasa sampai ke bangku paling belakang, tidak kelas. Kita semua, baik pemerintah, guru, maupun masyarakat, punya peran untuk menghidupkan kebijakan itu. Wow, sangat luar biasa. Terima kasih kepada narasumber kita, Wilma, buat insight hari ini. Buat teman-teman pendengar, semoga obrolan ini dapat mencerdaskan pengalaman kita di hari ini. Saya sebagai presenter Rani pamit undur diri. Sampai jumpa di episode berikutnya. Salam pendidikan.